Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai akuntansi kas dan setara kas. Biasanya dalam laporan keuangan, pada perusahaan baris pertama, dalam laporan keuangan ada akun kas dan setara kas. Sekarang, pertanyaannya, apa itu kas dan setara kas? Mari kita simak video berikut. Apa itu kas dan setara kas? Di sini saya akan menjelaskan tentang kas. Kas adalah aset yang paling liquid. Kas merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua item-item lainnya. Perusahaan umumnya mengklasifikasikan kas sebagai aset lancar. Dalam neraca, kas selalu disajikan pada urutan pertama. Setelah itu, diikuti dengan akun piutang usaha, dan seterusnya sesuai dengan urutan tingkat likuiditasnya. Kemudian, ada beberapa contoh kas. Kas terdiri dari uang kertas, uang logam, dan dana yang tersedia di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu kita memerlukannya. Instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti wesel pos, cek bersertifikat, cek pribadi, cek kasir, dan wesel bank juga dipandang sebagai kas. Perangko bukan merupakan kas melainkan biaya yang dibayar di muka. Pada umumnya, perusahaan membagi kas menjadi dua kelompok, yaitu uang yang tersedia di kasir perusahaan atau cash on hand dan uang yang disimpan di bank, cash in bank. Dua jenis kas dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sisa uang kas perusahaan yang tidak tersimpan di bank yang pada umumnya tersedia di kasir perusahaan digunakan untuk memenuhi pembayaran yang jumlahnya relatif kecil atau sebagai dana kas kecil atau petty cash fund, dan juga digunakan untuk memenuhi keperluan pembayaran khusus. Oleh karena itu, perusahaan lebih sering menyebut kas yang tersedia di perusahaan atau cash on hand sebagai dana kas kecil, petty cash fund, karena pada umumnya memiliki fungsi yang sama dengan dana kas kecil. Yang kedua, kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank, biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlahnya yang besar dan rawan dari segi keamanannya. Setara kas merupakan investasi jangka pendek dan sangat liquid yang mudah dikonversikan sebagai kas dan sangat dekat tanggal jatuh temponya sehingga tidak ada risiko signifikan dari perubahan suku bunga. Umumnya hanya investasi dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan saja yang memenuhi syarat sebagai setara kas. Contoh setara kas diantaranya ialah surat perbendaharaan negara atau yang disingkat dengan SPN, surat berharga atau commercial paper, dan dana pasar uang. Beberapa perusahaan sering menggabungkan kas dengan investasi sementara pada laporan posisi keuangan atau neraca. Dalam kasus seperti ini, perusahaan akan menjelaskan jumlah investasi melalui angka dalam kurung yang dimuat dalam catatan atas laporan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa kas merupakan harta perusahaan yang sifatnya paling liquid, dapat berupa uang kertas, uang logam, dan yang disimpan dalam bank. Sedangkan setara kas merupakan investasi yang sifatnya liquid atau paling mudah diubah menjadi kas tanpa harus mengubah nilai dari aktiva tersebut. Kas dapat diklarifikasikan menjadi dua macam, yaitu cash on hand dan cash at bank. Yang pertama ialah cash on hand, ialah kas keseluruhan yang berada pada suatu perusahaan. Cash on hand terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ialah cash. Kas di sini yang dimaksud dengan kas besar. Yang kedua ialah petty cash, yaitu kas kecil atau kas yang berada pada unit-unit perusahaan. Yang kedua setelah cash on hand ialah cash at bank. Cash at bank ialah kas suatu perusahaan yang berada di bank. Kedua kas ini sangat liquid, rentan akan kecurangan, maka diperlukan mekanisme pengendalian internal, yaitu yang diantaranya. Yang pertama ialah satu, pengelolaan kas dilakukan melalui pemisahan fungsi, yaitu fungsi otoritasi, buka kurung, fungsi yang menyetujui masuk dan keluarnya uang, tutup kurung.
fungsi operasi buka kurung pihak atau bagian yang melakukan penggunaan uang tutup kurung, fungsi pencatatan, dan fungsi penyimpanan. Yang kedua, selalu dilakukan inventarisasi atau yang dimaksud dengan stock of name. Kemudian dihitung dan dicocokkan dengan catatan cek. Yang ketiga ialah dilakukan internal auditing atau yang dimaksud dengan pemeriksaan intern. Yang keempat, uang seyogyanya keluar dan masuk disimpan di bank, kecuali penggunaan petty cash. Yang kelima, dokumen atau kwitansi seyogyanya bernomor yang tercetak, sehingga pembatalan kwitansi dapat diketahui. Yang keenam, kesediaan kas disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai ada uang yang menganggur. Seterusnya, penggunaan kas kecil memiliki dua sistem, yaitu diantaranya yang pertama, sistem impres atau metode dana tetap, yaitu sistem dana tetap dalam jangka waktu tertentu. Perubahan terjadi karena ada kebijakan. Pengisian kembali dilakukan transaksi sejumlah nilai yang ada pada dokumen. Yang kedua ialah sistem fluktuasi atau metode dana tidak tetap, yaitu jumlah uang yang petty cash berubah-ubah, baik itu berupa kebijakan ataupun transaksi pencatatan, dilakukan sepanjang ada transaksi, dan akun petty cash akan selalu berubah-ubah. Yang termasuk kas, uang tunai dalam bentuk kertas atau logam, uang perusahaan yang disimpan di bank yang sewaktu-waktu dapat diambil, cek yang diterima sebagai pembayaran dari pihak lain, cek perjalanan travel check adalah yang diterbitkan oleh suatu bank untuk melayani nasabah yang melakukan perjalanan jarak jauh. Kasir cek adalah cek yang dibuat dan ditandatangani oleh suatu bank, ditarik oleh bank itu sendiri untuk melakukan pembayaran ke pihak lain. Wesel pos dapat dijadikan uang tunai pada saat diperlukan. Yang tidak termasuk kas, deposito berjangka atau time deposit, uang simpanan di bank yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu berakhir. Uang yang disediakan untuk tujuan-tujuan tertentu sehingga terkait penggunaannya, contoh dana pensiun. Cek mundur atau post-date check tidak dapat digolongkan ke dalam kas sebelum jangka waktunya. Yang terakhir, perangko. Pengendalian ada dua. Yang pertama, pengendalian untuk penerimaan kas. Yang kedua, pengendalian untuk pengeluaran kas. Pengendalian untuk penerimaan kas diantaranya semua penerimaan kas harus segera dicatat. Hendaknya semua penerimaan kas pada hari itu juga harus disetor ke bank. Adanya pemisahan fungsi antar petugas yang menangani penerimaan kas dilakukan dengan mesin cash register. Yang kedua, pengendalian untuk pengeluaran kas. Diantaranya semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali pengeluaran yang jumlahnya kecil yang tidak efisien jika menggunakan cek dapat dilakukan dengan menggunakan dana kas kecil. Cek harus ditandatangani minimal 2 orang pejabat. Cek yang batal digunakan atau salah tulis harus diarsir dengan rapi. Hendaknya diberikan cap plus untuk bukti dan cek yang sudah dilonggarkan. Selanjutnya, pengendalian internal. Pengendalian internal kas sangat penting untuk menjaga dan memastikan keakuratan akuntansi pencatatan kas, karena kas adalah aktiva yang paling lancar dan mudah dimanipulasi penggunanya. Tujuan pengendalian internal adalah memberikan jaminan yang wajar bahwa yang pertama, aktiva dilindungi dan digunakan untuk mencapai tujuan usaha. Yang kedua, informasi bisnis akurat. Yang ketiga, karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan. Pengendalian internal dapat melindungi aktiva dari pencurian, penggelapan, ataupun penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat. Salah satu pengendalian serius terhadap pengendalian internal adalah penggelapan oleh karyawan.